Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Pungki Migazara NIM 341. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tren dalam manajemen sumber daya manusia. Tren yang membentuk manajemen sumber daya manusia itu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah tren globalisasi dan persaingan. Yang kedua adalah tren teknologi. Yang ketiga adalah tren demografis dan angkatan kerja. Yang keempat adalah tantangan dan tren ekonomi. Yang kelima adalah tren hutang dan deregulasi. Yang keenam adalah tren pekerjaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah tren globalisasi dan persaingan. Globalisasi mengacu pada kecenderungan perusahaan untuk memperpanjang penjualan, kepemilikan, dan manufaktur ke pasar baru di luar negeri. Contohnya adalah Toyota memproduksi Camry di kota Kentucky, sedangkan Dell memproduksi PC di China. Perjanjian wilayah perdagangan bebas itu mengurangi tarif dan hambatan di antara mitra dagang, semakin mendorong internasional perdagangan. Perusahaan melakukan ekspansi ke luar negeri karena ekspansi penjualannya, itu salah satunya. Perusahaan pergi ke luar negeri dengan alasan lain karena beberapa pabrik mencari produk asing baru, produk dan layanan untuk dijual, dan untuk memotong biaya tenaga kerja. Bagi pembisnis, globalisasi berarti lebih banyak persaingan, dan lebih banyak lagi persaingan berarti lebih banyak tekanan untuk menjadi kelas dunia, untuk menurunkan biaya, membuat karyawan lebih produktif, dan melakukan berbagai hal dengan lebih baik dan lebih murah, seperti yang dikatakan oleh seorang ahli. Intinya adalah bahwa integrasi yang tumbuh dari ekonomi dunia ke dalam satu pasar yang besar meningkatkan intensitas persaingan di berbagai industri, manufaktur, dan jasa. Baik pekerjaan maupun perusahaan harus bekerja lebih keras dan lebih cerdas daripada mereka yang tanpa melakukan globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi membawa manfaat dan ancaman. Untuk konsumen itu berarti harga lebih rendah dan kualitas lebih tinggi pada produk dari komputer ke mobil. Tapi untuk pekerja itu berarti prospek untuk bekerja lebih keras dan mungkin pekerjaan yang kurang aman. Dan untuk yang kedua adalah tren teknologi. Tren teknologi adalah tren utama yang mempengaruhi manajemen sumber daya manusia. Dimulai dengan pemeriksaan terhadap angkatan kerja modern, termasuk tren yang sedang ada menentukan siapa yang akan berpartisipasi dalam angkatan kerja di masa depan. Seringkali pertumbuhan mencangkup penggunaan sumber daya manusia secara global skala, karena semakin banyak organisasi mempekerjakan imigran dan atau operasi terbuka di luar negeri, kemudian beralih ke perubahan besar dalam teknologi, terutama peran internet. Semua orang tahu bahwa teknologi mengubah hampir semua yang kita lakukan. Semua orang tahu bahwa teknologi mengubah hampir semua yang kita lakukan. Kita gunakan smartphone untuk berkomunikasi dengan kantor dan merencanakan perjalanan, pengelolaan uang, dan mencari restoran lokal. Kami juga semakin banyak menggunakan teknologi untuk banyak aplikasi jenis manajemen sumber daya manusia, seperti mencari pekerjaan. Rekrutmen Facebook adalah salah satu contohnya. Menurut Facebook, situs perekrutan Facebook pemberi kerja melalui proses dengan menginstal tab karir di halaman Facebook mereka. Setelah dipasang, perusahaan pemiliknya menggunakan cara yang mulus untuk merekrut dan mempromosikan daftar pekerjaan langsung dari dalam Facebook. Kemudian, setelah membuat daftar pekerjaan, pemberi kerja dapat menginstalkan tautan pekerjaan menggunakan iklan Facebook. Internet mengubah organisasi itu sendiri.
serta menyediakan cara untuk melakukannya manajemen sumber daya manusia. Akhirnya, kami mengeksplorasi perusahaan tersebut, sifat hubungan kerja di mana karir dan pekerjaan menjadi lebih fleksibel. Sekian materi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Herlinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Herlinda Sofiana Devi, NIM 353. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tren yang membentuk sumber daya manusia, yaitu tren demografis dan angkatan kerja. Tren demografis menjadi sangat penting karena bisa mempengaruhi praktek MSDM di masa kini dan di masa yang akan datang. Tren demografis membuat pencarian dan perekrutan karyawan lebih menantang. Lebih jauh, banyak pekerja yang lebih muda juga memiliki nilai-nilai kerja berbeda dibandingkan orang tua mereka. Berdasarkan dari beberapa studi, karyawan yang usianya lebih tua lebih memungkinkan bersifat kerja sentris atau lebih berfokus pada pekerjaan dibandingkan dengan keluarga dalam hasil keputusan karir. Sedangkan para pekerja yang usianya relatif lebih muda cenderung lebih bersifat keluarga sentris atau dual sentris, atau menyeimbangkan kehidupan keluarga dan kerja. Jadi, tren demografis ini meliputi apa saja? Nah, tren demografis ini meliputi yang pertama, tren demografi, yang kedua generasi Y, yang ketiga pensiunan, yang keempat pekerja non-tradisional, dan yang kelima itu pekerja dari luar negeri. Yang pertama, tren demografi. Tren demografi mulai bermunculan. Yang dimaksud di sini ialah multi etnis, yaitu tidak membedakan antara ras kulit putih dan ras kulit hitam. Yang kedua, generasi Y. Generasi Y yang dimaksud di sini ialah angkatan kerja yang masih muda menggantikan generasi X. Generasi X itu angkatan kerja yang memasuki umur tua. Karena generasi Y mempunyai tenaga dan pemikiran yang masih fresh. Yang ketiga, pensiunan. Angkatan kerja yang menua tetapi tidak ada yang dapat menggantikan kinerjanya. Yang keempat, pekerja non-tradisional. Yang dimaksud di sini ialah pekerja yang tidak hanya mempunyai satu pekerjaan saja. Yang kelima, pekerjaan dari luar negeri. Zaman modern ini banyak rekrutmen yang diambil dari luar negeri. Pengambilan tenaga kerja besar-besaran ini khususnya diambil di mana tingkat pengangguran itu tinggi. Yang selanjutnya ada tantangan dan tren ekonomi. Pengangguran di setiap negara itu meningkat dan membuat negara menjadi goyah. Bagaimana cara untuk membangkitkan perekonomian negara? Tren ekonomi akan negatif apabila pengangguran semakin meningkat. Perekonomian kembali positif apabila pengurangan pengangguran dan peningkatan ekonomi negara. Cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Laili Nur Khairiyah, NIM 343. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tren yang membentuk manajemen sumber daya manusia, yaitu tren hutang dan deregulasi. Tren yang muncul sekarang tentang bagaimana hutang menjadi hal yang penting untuk melakukan perluasan organisasi dan melakukan kebijakan-kebijakan strategis untuk organisasi ke depan. Deregulasi adalah contoh tidak ada aturan dalam mengatur tentang hutang. Hal ini agar memudahkan sektor-sektor bisnis lebih mudah dalam melakukan proses permodalan untuk mendorong sektor usaha bisnis. Tren lainnya juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi ini. Deregulasi salah satunya. Di banyak negara,
pemerintah melucuti regulasi. Di Amerika Serikat dan Eropa, misalnya aturan yang melarang bank komersial melakukan ekspansi ke dalam perdagangan saham dilonggarkan. Supermarket finansial raksasa multinasional seperti Citibank dengan cepat muncul. Seiring meledak, semakin banyak bisnis dan konsumen berhutang dalam jumlah besar. Selanjutnya, tren sifat pekerjaan. Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat, maka akan mempengaruhi terhadap sifat pekerjaan yang ada di dalam organisasi. Sehingga orang melakukan pekerjaan sedikit banyak mengalami pergeseran yang cukup tinggi dari era serba manusia bergeser ke era teknologi. Sehingga berdampak pada keterampilan dan pelatihan yang dibutuhkan pekerja zaman sekarang. Maka tren dan sifat pekerjaan akan menjadi pekerjaan yang berteknologi tinggi, pekerjaan jasa akan berkembang, dan pekerja yang berpengetahuan lebih diutamakan. Jadi, perubahan dalam tren sifat pekerjaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pekerjaan teknologi tinggi. Segala jenis pekerjaan kini telah menggunakan teknologi, terutama mesin-mesin canggih. Sebagai contoh, ahli mesin terampil Chatos mengilustrasikan pekerja kerah biru modern. Setelah menjalani pelatihan selama 18 minggu, mahasiswa perguruan tinggi ini bekerja sebagai seorang pemimpin tim di sebuah pabrik yang sekitar 40% mesinnya adalah mesin otomatis. Di pabrik yang lebih kuno, ahli mesin akan secara manual mengoperasikan mesin yang memotong potongan metal menjadi benda-benda seperti bagian-bagian mesin. Yang kedua, pekerjaan jasa. Selain teknologi, tren dalam pekerjaan saat ini adalah bidang jasa, karena jasa sangatlah dipentingkan. Sekarang ini, lebih dari 2/3 angkatan kerja Amerika Serikat telah dipekerjakan untuk memproduksi dan menghantarkan jasa, bukan produk. Pada tahun 2020, industri penyedia jasa diperkirakan akan membentuk sebesar 131 juta dari 150 juta dari pekerjaan bergaji secara keseluruhan. Jadi, dalam beberapa tahun mendatang, hampir semua pekerjaan baru yang ditambahkan di Amerika Serikat akan berada di sektor jasa, bukan dalam industri produksi barang. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut. Dengan adanya kompetisi global, semakin banyak pekerjaan manufaktur telah dipindahkan ke negara-negara bergaji rendah. Sebagai contoh, Levi Strauss, salah satu pemanufakturan pakaian besar terakhir di Amerika Serikat, penutup pabrik mereka di Amerika yang terakhir beberapa tahun yang lalu. Selain itu, produktivitas yang lebih tinggi memungkinkan pemanufakturan untuk memproduksi lebih banyak dengan pekerja yang lebih sedikit. Yang terakhir, pekerjaan berpengetahuan dan modal manusia. Modal manusia atau human capital merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari pekerja sebuah perusahaan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam.